Kesibukan ini. Iya. Itu sih jadi apa ya? Tuhan tuh bersama orang-orang yang tekun. Yang lama gitu. Iya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Mas Kim. Halo, welcome back to my podcast. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Septi Puspita dari podcaster Logika Rasa, menginterpretasikan rasa berlogika untuk kalangan anak muda, menjadikan pribadi yang lebih dewasa setiap kalinya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini cukup senang karena podcast Logika Rasa sudah masuk ke episode ke-30 nih. Dan episode ke-30 ini aku tidak sendirian. Aku bersama teman aku yang dia sangat menginspirasi sekali dalam suatu hal untuk sudut pandang. Oke, kan kemarin aku sempat membuat episode sendirian ya, yaitu privilege. Dan episode ini masih nyambung nih. Penasaran kan apa yang kita bahas? Oke, Mas Hakim. Oke. Assalamualaikum. Ya, ini Waalaikumsalam. aku sekarang tidak sendirian. Aku collab sama temen aku yang mungkin kita udah lama ya kenalnya ya. Iya udah lama banget sih, dari berapa tahun ya, pokoknya udah lama sampai lupa. Thank you ya udah diajak kolaborasi di sini. Ya, Aku yakin bakal banyak hal ya yang kita bahas bareng-bareng dan tentunya nanti faedah tentunya teman-teman. dan semoga bisa menginspirasi kalian ya. Iya, kita di sini belajar bareng aja gitu, ngobrol bareng, kita pecahin sama-sama gitu, santai-santai aja ya. Tapi sebelum masuk bisa perkenalan dulu nih Mas Hakim dengan sama mungkin bisa promosiin sosial medianya kan juga punya konten nih. Mungkin bisa saling berbagi ya karena beliau juga punya podcast dan aku pernah mendengarkan itu juga menginspirasi sekali. Aduh, thank you banget ya. Oke teman-teman, jadi panggil aja aku Kim. Kalau sosial media aku ada di @zalvini. Di situ aku berbagi tentang keseharianku ya, kegiatan-kegiatan. Terus hari-hariku biasa aku bagiin di sosial media itu. Untuk kesibukanku sekarang, selain kerja, aku juga salah satu mahasiswa sih di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Jadi itu mungkin yang bisa aku kenalin sedikit tentang diriku. Nanti kita kenalannya lanjut lewat cerita-cerita aja ya. Iya betul. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Boleh. Oke, kita masuk ke topik yang akan kita bahas ya di episode ke-30 ini bersama Mas Zalvini. Oke. Kita akan membahas soal pencitraan. Apa sih menurut Mas Hakim nih soal percintaan? Percintaan atau pencitraan nih? Soalnya dua-duanya itu sama-sama berat sih. Pencitraan. Oke, pencitraan ya. Jadi kayak pencitraan itu mungkin kayak usaha seseorang buat nampilin citra dirinya ke orang lain yang kadang itu berseberangan gitu sama kesehariannya sehari-hari gitu loh. Kayak seseorang ini berusaha banget memperkenalkan dirinya bahwasanya dirinya itu orang baik gitu, sosial media mungkin atau dari percakapan-percakapan sehari-hari di tongkrongan. Nah kalau yang aku tangkap sih mungkin seperti itu ya sederhananya. Soal pencitraan ya, apa ada hal negatifnya dalam hidup kita? Ini kayak pisau mata dua ya. Kalau kita nggak pinter-pinter melakukannya gitu, pencitraan ini bisa jadi hal yang negatif, bisa jadi bumerang bagi diri kita. Berdasarkan yang saya alami sebelumnya gitu. Contohnya apa? Mungkin kita mencitrakan diri ke orang-orang kayak aku sendiri mungkin mencitrakan diriku ahli di bidang ini ya, kayak di bidang musik mungkin. Iya. Wih, orang-orang ngiranya aku tuh jago banget gitu. Kayak wih, keren nih, bisa semua lagu nih. Pasti punya mental yang kuat nih buat manggung nih.
Nah, padahal story-story atau cerita yang kita unggah ke sosial media itu kan kadang nggak lebih dari 15 detik ya. Iya, benar. Sementara untuk di kehidupan nyata mungkin kita nggak sejago itu. Nah, ada kalanya aku diundang di suatu acara buat ngisi musik. Ternyata aku belum punya cukup kapasitas buat perform di sana gitu, dan akhirnya hasilnya juga nggak bagus-bagus amat, dan akhirnya aku sendiri yang belum siap menerima label dari orang-orang itu, dan ternyata agak mengecewakan juga gitu loh. Oh ya, jadi kalau kita mau pencitraan terlebih dahulu, kita harus membangun pribadi yang lebih baik ya tentunya ya. Nah, itu bener banget. Jadi kalau kita mau mencitrakan diri kita, seenggaknya kita punya skill yang mumpuni, atau mungkin kehidupan kita ini berbanding lurus dengan apa yang kita citrakan gitu. Contohnya nih, misalkan teman-teman kayak ini bukan hal buruk ya, kayak setiap hari status atau apa yang teman-teman bagi ini bersifat religius gitu. Nah, orang-orang akan mengiranya diri kita tuh pribadi yang baik gitu, pribadi yang santun. Nah, tetapi ketika kita di kehidupan nyata sehari-hari, ternyata tingkah laku kita tidak sebanding dengan apa yang kita bagi di sosial media, justru akan menimbulkan ini ya, kayak kecewaan dari orang lain juga gitu. Betul. Ternyata orangnya kayak gini nih, zong ternyata gitu. Jadi kayak gitu, misalkan kita nggak berusaha memperbaiki diri, nggak berusaha selaras gitu dengan kehidupan nyata kita, aku yakin banyak hal negatif sih yang kita rasakan sendiri, terutama kayak orang-orang lain terlanjur berekspektasi tinggi, tetapi realitanya seperti itu gitu. Lalu kan pencitraan ini tidak ada bedanya dengan personal branding, ya nggak sih? Iya. Dan mereka itu berbeda sekali ya. Kalau pencitraan itu kan di waktu yang memang benar-benar singkat buat kita, mungkin kita bisa menampilkan ke seseorang hanya saat kita public speaking, mungkin contohnya. Tapi kalau personal branding berarti kita harus memang mempunyai kemampuan terlebih dahulu, dan akhirnya ketika kita pencitraan itu memang adalah diri kita sesungguhnya. Iya. Pokoknya kita jangan sampai ya kita menjadi pribadi yang palsu gitu. Betul. Kita kalau personal branding ini adalah hal yang positif punya, dan sekarang lagi marak-maraknya dibahas ya, lagi trending. Iya. Tapi kita harus kenali dulu dari kita, potensi kita apa yang ingin kita bangun, citra kita di orang-orang itu seperti apa. Kita harus menggali juga dari kita. Misalkan aku sekarang itu tadi ya, mencitrakan diri sebagai seorang musisi. Nah, ini baik, orang akan mengenalku sebagai musisi, aku punya panggung, aku punya kesempatan. Tapi di kehidupan sehari-hari aku juga harus terus berlatih, aku harus terus belajar juga. Kalau cuma citra-citra doang ya, pencitraan doang, aku nggak berusaha sama sekali, nanti bakal runyam, nanti gagal total ketika manggung seperti itu. Bakal capek sendiri juga kan, karena menampilkan sosok yang bukan diri kita sesungguhnya gitu. Nah, kalau tadi kan kita bahas pencitraan di kehidupan kita ya, di pekerjaan kita. Kalau percintaan, pencitraan di percintaan nih, kan sempat ya kita menunjukkan sosok kualitas kita ke seseorang, tapi itu kita sempat menyinggungkan kayak kebohongan untuk mendapatkan seseorang itu. Tentunya ini tips ya buat teman-teman. Aku sendiri sebenarnya masih jomblo sih. Tapi biasanya seorang jomblo tuh ngasih nasihat-nasihat yang lebih logis, lebih bisa diterima ya sama kaum bucin-bucin nih. Kalau menurut aku lebih baik jadi diri sendiri. Iya. Lebih baik jadi diri kita sendiri, teman-teman. Soalnya berpura-pura itu adalah hal yang sangat melelahkan ya.
berpura-pura itu adalah hal yang sangat melelahkan, dan suatu waktu pasangan kita akan mengetahui siapa kita sebenarnya gitu. Dan tentu kalau pasangan kita udah kenal kita sebagai sosok yang wow mungkin ya, sosok yang memiliki kelebihan ini itu, tapi nyatanya kita tidak setinggi itu, pada akhirnya akan mengalami kekecewaan juga gitu. Dan ini nggak sehat buat hubungan percintaan gitu. Nggak baik ya. Iya, kayak misalkan aku pura-pura kaya gitu mungkin ya, atau sosokan punya gitu loh, kayak hedon mungkin atau gimana, yang menunjukkan kalau aku ini Orang yang mampu, orang yang memiliki finansial yang baik, punya banyak uang mungkin atau gimana. Nah, aku berpura-pura seperti itu untuk mendapatkan perhatian dari seseorang. Pada akhirnya ketika aku melangkah ke jenjang yang lebih serius ya, dan ternyata aku tidak semapan itu, mungkin finansialku tidak sesehat itu, akan sangat mudah ditinggalkan oleh orang yang aku kejar itu. Soalnya dia mungkin mencintaiku mungkin karena apa yang aku miliki, bukan aku secara personal gitu mungkin lah ya. Iya. Dan aku jamin hubungan percintaan akan lebih sehat ketika kita menjadi diri kita sendiri dan kita saling menerima kekurangan satu sama lain gitu, saling menyempurnakan lah, seperti itu ya. Jadi kita emang harus menunjukkan kita yang emang apa adanya ya. Iya. Nggak usah dilebih-lebihkan. Jadi apa adanya tuh menyenangkan, cuma kita lihat sikon juga gitu, nggak mungkin di suatu kesempatan gitu, wah orangnya gini kok. Enggak, kita nyesuaiin sikon, cuma jangan berpura-pura gitu aja, karena berpura-pura itu sangat-sangat melelahkan. Iya, betul sekali. Berpura-pura itu sangat menyiksa diri sendiri ya. Iya, sangat melelahkan deh pokoknya deh. Dan suatu saat pasti akan kebongkar juga siapa sih diri kita sebenarnya gitu loh. Jadi seperti itu, khususnya buat pasangan ya, buat kasih ini perlu diperhatikan sih. Oke Mas Kyung, apalagi ya nanya yang bahas tentang pencitraan. Balik lagi ya. Setelah dari pasangan nih ya, sempet gak sih ngalamin hal itu ketika pada sebuah pekerjaan, lalu ternyata kita capek sendiri ketika kita menunjukkan kualitas kita, dan kita ternyata mereka mandangnya kalau kita itu hanya pencitraan gitu. Kalau itu aku nggak bisa menilai diriku sendiri, karena yang menilai aku itu teman-temanku ya. Iya. Kayak orang yang melihat aku yang menilai itu. Cuma aku pernah ada di fase apa yang aku lakukan itu aku bagi semuanya ke sosial media. Jadi mulai bangun tidur sampai merem itu semuanya aku bagi, semuanya aku publish gitu. Dan lama-lama kayak mungkin juga aku kayak masih mencari fase-fase mencari pengakuan dari banyak orang juga ya. Dan tentu ada pro kontra, ada plus minus. Ada yang emang bener-bener keren nih, kayak amazed gitu ya. Juga yang nggak suka tentunya juga banyak juga gitu loh. Karena mungkin mereka ngerti aku di kehidupan sehari-hari kayak gimana, terus di postingan Instagram seperti itu. It's okay, emang yang kita bagi positif, emang yang kita bagi itu baik-baik, cuma tidak semua orang bisa menerima itu. Terkadang juga ada dalam diri manusia itu kayak ada sifat iri mungkin atau hal lain gitu ya. Dan terutama soal planning atau mimpi, saranku jangan terlalu dipublish deh di sosial media, karena kebanyakan ya, kalau kita mungkin punya rencana nih, kayak tahun depan aku rencana ke Jepang. Mungkin ya. Terus aku gembor-gemborin nih di sosial media, Bismillahirrahmanirrahim, tahun depan OTW Jepang gini-gini. Aku jamin kebanyakan banyak yang nggak berhasilnya. Soalnya apa? Ada suatu penelitian ya, kayak menunjukkan kalau kita menceritakan banyak hal, membaginya di sosmed mungkin, atau banyak menceritakan, itu kita cenderung
nggak all out berjuang untuk impian itu. Kenapa? Karena unsur pencarian pengakuan itu udah terpenuhi gitu loh. Iya. Kan kadang ada yang ini sih, kan kita berbagi di sosial media ya. Iya. Terus kan nggak tahu mereka itu mendoakannya kayak gimana ya nggak sih? Iya. Kayak semoga nggak jadi, semoga nggak jadi gitu. Kan banyak orang yang memang nggak suka sama kita itu banyak Iya, ya. pasti. Suka itu ya banyak juga. Kan kita juga nggak tahu ya. Iya. Tapi kita fokus apa ya? Ke diri sendiri. Ke diri sendiri, terus kita fokus ke yang dukung-dukung kita aja, yang nggak suka udah biarin aja udah gitu loh. Ya nggak usah dipikirin. Kita kalau ada yang support ya udah kita syukuri, kita jaga terus mereka yang support. Karena itu sangat berpengaruh juga ya. Iya, banyak betul. pengaruhnya. Kalau ada yang nggak suka ya udah gitu, nggak usah terlalu buang-buang energi buat orang yang nggak suka mungkin, karena kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol, mengendalikan kesukaan orang terhadap kita, Iya, ketertarikan betul. orang terhadap kita tuh kita nggak sepenuhnya bisa mengontrol itu. Gitu. Oke. Jadi Mas Kim punya nggak masukan nih buat audiens soal pencitraan ini? Masukan buat teman-teman, yang pertama yang ada di fase masih pencarian jati diri mungkin, atau belum menemukan apa ya karakternya, jati dirinya, saranku teman-teman teruslah saranku buat teman-teman ya, teruslah mencari siapa dirimu sebenarnya, dan jangan lupa carilah kebahagiaan itu sendiri. Gak usah berpura-pura jadi sosok yang berbeda ya dari dirimu, hanya untuk sekedar diterima dalam pergaulan mungkin, hanya untuk sekedar dipandang keren mungkin. Gak usah, kita jadi diri sendiri kita, senyamannya kita gimana gitu ya. Iya. Yang penting orang-orang di sekitar kita juga nyaman juga. Nah, itu yang bagus. Kadang kan kita kayak, oh aku diriku kayak gini, aku emang orangnya gini, tapi Ternyata nggak bikin nyaman. Orang-orang di sekitarnya mungkin cenderung berbuat seenaknya atau gimana. Jangan, perlu kita hindari. Menjadi diri sendiri, kita nyaman buat diri sendiri, tapi jangan lupakan orang-orang di sekitar kita harus nyaman juga. Itu. Iya. Oke Mas Kim, jadi kesimpulannya kan kita harus menempatkan waktu yang benar dalam sebuah pencitraan itu sendiri ya. Iya, Betul nggak? kita lihat sikon juga. Kira-kira ini banyak positifnya atau bahkan menyusahkan kita gitu. Atau tidak gitu Iya. kan. Dan memang pencitraan itu memang kan sesuatu hal yang kita harus tempatkan waktu yang memang itu hanya singkat saja kan, bukan berlangsung yang lama gitu. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Kim. Sama-sama. Semoga sukses terus ya ini buat podcastnya. Semoga bisa mencerahkan banyak orang, dengerin banyak orang juga gitu. Dan Mas Kim udah punya podcast juga kan? Iya, tapi nggak konsisten. Ini. Madong. Iya, kalah sama kesibukan nih kayak. Iya. Itu sih jadi apa ya? Tuhan tuh bersama orang-orang yang tekun. Insya Allah ya. Iya, karena emang tekun ini akan menimbulkan hal yang baik juga buat kita kan sebenarnya. Cuma emang sulit sih emang tekun sulit itu. tekun itu ya. Dan aku yang ngerasain hal itu. Oke teman-teman, jika kalian suka sama ngobrol aku, kalian bisa komen, like, and subscribe ya. Lalu kalau kalian suka dengan podcast aku, juga ada podcast di Spotify, di Google Podcast, di Kaskus Podcast juga, dan nanti aku share di kolom bawah. Oke Mas Kim, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Bye ya teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya tentunya. See you next podcast, bye.